Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Yulista Adelia. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi. Di sini ingin membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Pada slide pertama ini terdapat sebuah pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Nah, mutu pendidikan ini sangat tergantung pada program yang dilaksanakannya. Pendidikan bermutu dapat dilaksanakan apabila tenaga pengajar ini benar-benar melaksanakan program pendidikannya dengan baik. Jadi, mutu pendidikan ini harus sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya, yaitu untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Menurut saya, terdapat beberapa hal yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, seperti perubahan kurikulum. Nah, kurikulum ini merupakan dasar utama dalam pendidikan yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Perubahan kurikulum ini harus dipertimbangkan secara matang. Kenapa? Agar peserta didik dan tenaga pendidik atau guru dapat melaksanakannya dengan baik. Kemudian hal yang kedua yaitu meningkatkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini juga dapat kita lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui ini bahwa di Indonesia memang banyak sekali sekolahan-sekolahan maupun perguruan tinggi. Akan tetapi masih banyak pula kekurangan pada sarana maupun prasarana yang terdapat di dalamnya. Contohnya seperti masih ada gedung sekolah yang rusak, kemudian masih rendahnya penggunaan media belajar, dan lain sebagainya. Dan hal terakhir menurut saya yaitu melakukan supervisi peningkatan mutu guru. Slide kedua terdapat pertanyaan, mengapa pendidikan harus disupervisi? Apakah dengan adanya supervisi pendidikan membawa perubahan di dunia pendidikan Indonesia? Supervisi pendidikan merupakan satu elemen yang krusial dalam pendidikan yang mendorong perbaikan demi perbaikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama. Di sini terdapat teori menurut Stoller. Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa supervisi ini merupakan perbaikan pembelajaran yang dilakukan guru melalui aktivitas pengawasan, pengarahan, pembimbingan, pembelajaran, serta bentuk aktivitas lainnya. Nah, pada slide keempat ini terdapat sebuah pertanyaan, strategi apa yang dapat kita gunakan dalam pemasaran pendidikan? Nah, di sini terdapat dua konsep strategi pemasaran yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama yaitu distinctive competence, merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya, konsep yang kedua pada strategi pemasaran yaitu competitive advantage, di mana kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya.
Kemudian strategi diferensiasi ini merupakan strategi yang memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. Nah, strategi ini dilakukan dengan menciptakan persepsi terhadap nilai tertentu pada konsumennya. Contohnya, persepsi mengenai keunggulan program, mengenai inovasi pendidikan, kemudian pelayanan yang lebih baik, kemudian brand image yang lebih unggul, dan lain sebagainya. Jadi, biasanya strategi diferensiasi ini dilakukan atau dapat dilakukan dari mulut ke mulut. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.